sejahtera Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengerjakan tugas LK 3.4 kasus 4. Kasusnya adalah Rara yang sedang melakukan tugas piket di perpustakaan sekolah. Di situ dia menemukan sebuah dompet. Dompet itu segera disimpan di dalam tas karena dikira sebagai rezeki nomplok. Tidak lama kemudian, Ibu Sri, pustakawan, mengumumkan bahwa ada anak yang bernama Nina yang kehilangan dompet dan barang siapa yang menemukan diharapkan untuk mengembalikan. Rara diam saja dan tidak mengembalikan. Tetapi tanpa sepengetahuan Rara, Tari melihat bahwa Rara menemukan dompet itu dan memasukkan ke dalam tas. Tugas yang diberikan dari LK tersebut adalah untuk melakukan analisa 9 langkah sesuai dengan pertanyaan yang terdapat di dalam LK. Pertanyaan yang pertama, apa saja nilai-nilai yang bertentangan pada kasus 4? Beberapa nilai moral yang bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran. Tari mengetahui bahwa Rara yang mengambil dompet itu. Kejujuran menuntut Tari untuk mengatakannya. Yang kedua, keadilan atau tanggung jawab moral. Nina selaku pemilik dompet berhak mendapatkan dompetnya kembali. Dan ini menuntut Tari untuk mengatakan yang benar. Loyalitas terhadap teman. Rara adalah teman baik Tari, maka Tari memiliki kewajiban untuk melindunginya. Persahabatan dan solidaritas menuntut Tari untuk menutupinya, karena jika dia membuka maka akan bisa merusak hubungan persahabatan. Siapa saja yang terlibat pada kasus 4? Yang pertama, Tari. Tari adalah siswa yang melihat bahwa Rara menemukan dompet dan memasukkan ke dalam tas. Yang kedua, Rara. Rara adalah siswa yang piket di perpustakaan sekolah dan mendapatkan dompet itu. Yang ketiga, Nina. Nina adalah siswa yang kehilangan dompet. Dan yang keempat, Ibu Sri selaku pustakawan sekolah. Yang kelima adalah sekolah atau lingkungan perpustakaan, yang mana secara tidak langsung menuntut situasi aman, tertib, disiplin bagi semua siswa. Langkah yang ketiga, fakta-fakta apa yang relevan pada kasus 4? Yang pertama, Rara menemukan dompet. Yang kedua, Rara menyimpan dompet tersebut. Yang ketiga, Tari melihat bahwa Rara menemukan dompet. Yang keempat, Nina kehilangan dompet. Yang kelima, Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Yang keenam, Rara tidak mengembalikan dompet tersebut. Yang ketujuh, Tari merasa kebingungan antara berkata jujur bahwa Rara yang menemukan dompet atau tidak. Dalam kasus 4 ini, pengujian benar dan salah yang bisa dilakukan diantaranya 1. Tes legalitas, yaitu tes yang menganut pada peraturan sekolah, yang mana mengambil milik orang lain adalah bentuk pencurian. Yang kedua, tes intuisi. Apakah tindakan ini membuat rasa bersalah di dalam hati? Selanjutnya adalah tes publikasi, yang mana Tari melihat pencurian ini tetapi diam, itu adalah salah. Selanjutnya tes panutan, yang mana yang menemukan barang pasti akan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Pertanyaan yang keenam adalah langkah resolusi apa yang bisa dilakukan? Prinsip berbasis hasil, yang mana mengembalikan dompet akan membawa manfaat bagi Nina. Sekolah mendapatkan lingkungan yang lebih jujur, Tari menegakkan integritas, dan Rara mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih baik. Untuk jawaban langkah yang ketujuh, apakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak itu ada? Jawabannya adalah ada. Yaitu yang pertama, pendekatan persuasif, yaitu Tari bisa menegur secara pribadi kepada Rara. Yang kedua, bisa mengembalikan secara anonim.
agar tidak terjadi masalah yang lebih lebar lagi. Yang ketiga, bisa diadakan konseling kelompok. Langkah yang ke-8, keputusan finalnya adalah Tari berbicara secara pribadi kepada Rara agar Rara mengembalikan dompetnya. Dan apabila Rara menolak, maka Tari melaporkannya. Pelajaran yang didapat dari kasus 4 ini, yang pertama, kejujuran adalah prinsip utama. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan. Yang ketiga, pendekatan persuasif dan edukatif lebih efektif. Dan yang terakhir, keputusan etis membutuhkan keberanian moral. Bapak Ibu, demikian langkah-langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan kasus 4. Sedangkan dari materi yang saya pelajari, saya bagi sebagai praktik baik untuk anak-anak. Mari kita saksikan bagaimana saya berbagi praktik baik dengan anak-anak. Selamat menyaksikan. Ini namanya Rara. Rara, tulisannya R-A-R-A, Rara. Hari itu Rara sedang piket. Piket itu tugas menyapu di perpustakaan, di sekolahnya Rara. Nah ini Rara sedang menyapu sendiri. Kebetulan menyapu ini Rara menemukan dompet. Dompetnya itu oleh Rara disimpan di dalam tasnya Rara. Dianggap rezeki nongkrong. Tapi ternyata ada temannya namanya Tari. Siapa? Tari. T-A-R-I. Namanya Tari. Tari itu kebetulan lewat. Tari itu temannya Rara. Tidak lama kemudian datanglah Bu Guru. Dia mengumumkan, anak-anak, hari ini siapa yang menemukan dompet? Karena teman kalian yang bernama Nina kehilangan dompet. Nah, Nina kehilangan dompet. Nina sedih sekali, dia kehilangan dompet. Dompetku hilang. Kasihan kan? Sekarang dompetnya ada di tempatnya Rara yang nyapu tadi. Tapi Rara tidak memberikan, Rara diam saja. Ya. Nah ini yang bingung Tari. Tari kan melihat dompetnya itu di tempatnya Rara, itu miliknya Nina, tapi oleh Rara tidak diberikan. Terus kalau anak-anak jadi Tari gimana? Tari harus bilang ke Bu Sri, dompetnya harus dikembalikan. Milik orang lain sekalipun itu jatuh, itu bukan milik kita. Sebaiknya dikembalikan.